Surabaya, kota pahlawan yang tak pernah lelah bercerita. Di setiap sudutnya, sejarah perjuangan membumi. Kini, Surabaya menjelma menjadi kota literasi dan kearsipan, merawat warisan masa lalu sembari menatap masa depan. Dengan semangat juang yang sama, Surabaya terus tumbuh dan berkembang, menjadi kota yang kaya akan budaya dan pengetahuan. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Kami, mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya, sangat mengapresiasi peran perpustakaan sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Perpustakaan bukan hanya sekadar tempat untuk meminjam buku, namun juga sebagai pusat informasi dan edukasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, serta berbagai program yang inovatif, kami yakin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pengetahuan. Ayo kunjungi perpustakaan terdekat dan rasakan pengalaman membaca yang menyenangkan. Seberapa sering kakak berkunjung ke perpustakaan ini? Kalau berkunjung sih sebenarnya nggak sering, mungkin kayak 1 semester sekali. Cuma ini karena magang jadinya hampir tiap hari kesini. Sebenarnya. Yang sebenarnya apakah ruang baca di perpustakaan ini nyaman untuk kakak? So far sih nyaman ya, karena untuk sekelas buat belajar mahasiswa sih cukup kalau menurut saya. Tempatnya cozy, enak, ber-AC dan nggak sumpah. Pelayanan apa yang menurut kakak perlu ditambah ke perpustakaan ini? Kalau pelayanan sih mungkin pelayanan itu untuk mencari artikel, karena kalau di kampus kan kebanyakan kita bisa nyari artikel melalui pustakawan kan. Nah kalau di sini kayaknya nggak bisa, jadi itu bisa ditambahkan. Terus, bagaimana menurut anda variasi koleksi buku yang tersedia di perpustakaan ini? Kalau secara variasi sih lumayan banyak. Di sini hampir bukunya itu merangkap ke semua aspek, mulai dari kayak pelajar, mahasiswa hingga ke masyarakat biasa. Terus di sini juga ada kayak buku-buku braille yang untuk masyarakat disabilitas, orang-orang disabilitas. Seperti itu. Lumayan lengkap berarti ya? Ya. Terus apa alasan anda mengunjungi perpustakaan ini? Alasannya ya karena ini perpustakaan lumayan bagus. Terus Gitu. iya. Apakah kakak mengetahui sistem pelayanan online yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? So far kalau yang saya tahu cuma pop-up, karena kalau di sini kita bisa mencari atau melihat buku yang ada di sini melalui katalog online. Apa saran dan evaluasi yang dapat kakak sampaikan terhadap pelayanan di perpustakaan ini? Mungkin kritik dan sarannya gitu? Kalau dari saya sih mungkin bisa diperbanyak layanan untuk para mahasiswa, seperti kayak layanan akses ke jurnal-jurnal berbayar, lalu kayak layanan-layanan yang memang bisa menunjang penelitian para mahasiswa seperti itu, karena di sini masih kurang banget. Ya. Makasih ya kak. Seberapa sering kakak berkunjung ke perpustakaan ini? Kebetulan ini baru pertama kali saya berkunjung ke sini. Ruang baca di perpustakaan ini nyaman untuk kakak? Menurut saya cukup nyaman karena ada AC-nya, banyak untuk belajar dan belajar demokrasi. Apa alasan kakak mengunjungi perpustakaan ini? Kebetulan kan saya lagi di jalan-jalan oleh pemuda ini ya kan. Saya juga penasaran apa sih isi di dalam perpustakaan ini.
apakah ada saran kritik untuk perpustakaan ini? ada sih sejauh ini mungkin ditambah sinyal wifi-nya lebih lancar. Pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. SIKN itu adalah Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu digunakan untuk menghimpun
arsip-arsip dari seluruh Indonesia yang diunggah oleh lembaga kearsipan seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya ini, sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara bebas dimanapun berada. Seperti itu Mbak Gigi. Oh, jadi kami ini masyarakat umum bisa mengakses bebas ini SIKN website ini tadi. Ya. Nah, kira-kira saya ini sebagai masyarakat umum nih bisa mengakses arsip apa aja ya Bu ya yang di SIKN itu? Oh, kalau koleksi arsip yang sudah kami unggah di SIKN ini ada banyak Mbak Rizky. Ada yang berupa foto kegiatan anggota DPRD tahun 90-an. Juga ada arsip-arsip tekstual seperti arsip-arsip persuratan, kemudian arsip-arsip peraturan daerah tahun 50 dan 67 sampai 67. Ada juga arsip-arsip yang tadi disampaikan Mas Tasya terkait dengan perkembangan kota Surabaya. Ada era kota besar Surabaya, ada era kota Praja Surabaya. Di situ sudah kami unggah, ada yang masih berupa daftar dan ada yang sudah ada objek digitalnya. Jadi bisa langsung diakses oleh masyarakat. Oh, ternyata banyak ya Ibu ya. Betul, arsipnya ya. iya. Nah, saya penasaran ini Bu, proses arsip tersebut diunggah sampai ke SIKN itu tadi, ceritanya bagaimana? Oh, kalau prosesnya seperti ini. Proses pengunggahan SIKN dimulai dari kegiatan akuisisi arsip. Kegiatan akuisisi merupakan proses pemindahan arsip dari perangkat daerah ke lembaga kearsipan daerah. Selanjutnya dilakukan pengolahan arsip statis guna penyusunan sarana temu balik arsip yang menggunakan aplikasi e-arsip. Kemudian, arsip-arsip tersebut dilakukan alih media guna kemudahan untuk pencarian arsip secara digital, membaca arsip, dan perlindungan terhadap arsip. Arsip dengan kondisi rapuh segera dilakukan perawatan restorasi arsip dengan cara laminasi atau enkapsulasi arsip. Perawatan arsip secara rutin dilakukan agar kondisi arsip terjaga dengan baik dengan cara pemberian kamper, silika gel, dan fumigasi. Setelah arsip diolah, tercipta daftar arsipnya. Maka tim SJIKN melakukan rapat koordinasi terkait pemilahan arsip sebagai bahan unggah ke laman SIKN. Proses pengunggahan di SIKN dilakukan pengisian secara manual di aplikasinya.
itu tadi adalah proses pengolahan arsip sampai kemudian bisa diunggah di laman SIKN. Nah, kami juga setiap bulan selalu melakukan pengunggahan SIKN, menambah khasanah arsip yang sudah diunggah di SIKN. Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sudah ribuan loh arsip kami yang sudah diunggah di SIKN tersebut. Sehingga sangat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses arsip tersebut. Nah itu benar banget, buat mahasiswa kayak kamu dan peneliti kayak aku ini, SIKN sangat membantu karena untuk nantinya diuji publik penelitian kita, di dalamnya SIKN itu sudah ada watermark dan QR code untuk memverifikasi arsip tersebut asli atau tidak. Wah, keren ya. Jadi saya paham pentingnya laman SIKN ini. Nah, selain menambah wawasan juga bisa jadi penelitian tentang kota Surabaya ini tadi. Arsip sebagai simbol pemersatu bangsa. Sejalan dengan visi kota Surabaya untuk menjadi kota yang cerdas dan berdaya saing, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang luas bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Surabaya yang lebih maju melalui literasi dan arsip,